Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dalam Solusi Abah Davi Pengamat. Pembunuhan ibu dan anak Subang ini telah memasuki 11 bulan menjelang ke-12 bulan. Seperti yang telah awal Abah katakan, bila lebih dari November 12 bulan, kita akan lihat, benarkah institusi kepolisian semakin tidak dipercaya lagi oleh masyarakat, bahkan kemungkinan besar diminta dibubarkan saja diganti lembaga institusi lain. Mari diurut kembali dari awal kejadian perkara. Pengamatan berdasarkan ilmu puzzle kejadian perkara, Kapolres Subang AKBP Sumarni, yang baru menjabat tanggal 7 Agustus 2021, mengatakan bahwa tidak ada pintu yang dirusak di TKP. Terindikasi pelaku adalah orang dekat dari korban. Mobil Alphard kacanya terbuka, pintunya apakah terkunci atau tidak? Pertama dibicarakan dulu tentang mobil yang berada di dalam TKP. Ada 3 buah mobil, yaitu mobil Yaris kuning, mobil BMW biru dan mobil Alphard hitam. Diketahui, mobil Yaris kuning tidak terkunci dan terindikasi dibawa oleh keluarga yang juga sebagai anggota polisi di Polsek Subang. Informasinya mobil Yaris ini tidak langsung dibawa ke Polres Subang. Singgah dulu di suatu tempat. Dibenarkankah ini dilakukan? Kalau tidak benar kenapa dibiarkan saja tanpa diberikan sanksi dan hukuman? Kedua, mobil BMW biru tidak pernah diberitakan, apakah pintunya pun tidak terkunci dan saat ini diketahui sudah dijual oleh Yoris. Kenapa mobil BMW ini tidak dijadikan bahan barang bukti, bahkan diketahui kini sudah dijual oleh pemiliknya? Hal ini bisa dikenakan pasal berikut yang menjualnya dikarenakan kasus ini belum terungkap. Sudah sesuai dengan SOP dan protapkah ini? Bila tidak sesuai SOP dan protap serta aturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia, sudah seharusnya mereka diperiksa dan diberikan hukuman sesuai aturan yang berlaku dengan seberat-beratnya oleh Angkum dan Propam Polri. Baju terkena darah ini dikabarkan diganti di kantor Polsek, di mana yang mengantar baju dan celana yang terkena darah ini diantarkan baju dan celana pengganti kepada seorang saksi oleh seorang saudaranya yang ternyata juga sempat jadi saksi. Yayasan Bina Prestasi Nasional. Berdasarkan informasi, diketahui ada didapat kejanggalan mulai awal pendirian yayasan ini sampai terjadinya pembunuhan ibu dan anak. Bahkan terindikasi kuat, yayasan ini bisa saja menjadi salah satu motif terjadinya pembunuhan. Selain juga persoalan lain, seperti kasus korupsi, kolusi dan nepotisme. Contoh diduga kuat adalah pencucian uang dan pemberian dan penyalahgunaan dana BOS. Kedua almarhum Botram di rumah anak almarhum pertanyaannya, ketika informasinya bahwa kedua almarhum kembali ke rumah TKP dari rumah anaknya selesai Botram pakai mobil Yaris kuning, mobil Alphard hitam itu ada di mana? Di TKP atau di rumah anaknya? Bila ada di rumah anaknya, jam berapa mobil Alphard itu ada di rumah TKP? Dan benarkah pada malam kejadian itu tidak ada orang lain yang datang, kecuali salah seorang saksi yaitu tukang ojek? Seperti diberitakan, dikatakan oleh saksi tukang ojek, masih ada Pak Yosep di rumah TKP. Benarkah kesaksian tukang ojek ini? Dan, benarkah mobil Alphard itu benar ada atau tidak di TKP ketika ada tukang ojek itu datang? Lalu kondisi mesinnya mobil Alphard itu apakah masih panas atau sudah dingin? Bila benar masih ada Pak Yosep, berarti hanya dia orang terakhir yang sendirian bersama kedua almarhum. Kira-kira siapa lagi yang datang malam-malam? Dikarenakan informasi beredar jejak dan forensik, siapakah dia? Bila ia orang dekat almarhum, apakah ia anggota kepolisian atau Banpol? Apakah dia terindikasi pelakunya atau dia terindikasi yang membantu menghilangkan jejak? Ini perlu ditelusuri dan bila benar sebagai anggota kepolisian, perlu dipecat bukan hanya di rolling saja. Karena berdasarkan aturan dan perundangan yang berlaku, pemecatan ini bisa dilakukan dan perundang-undangan yang berlaku untuk hal ini yang tersebut di atas. Untuk masalah Banpol, hal ini sesuai dengan keterangan Danu di awal yaitu polisi, bukan Banpol. Ini sesuai dengan bantahan Kabid Humas Polda Jabar yang sudah pindah Kombes Edi Caniago. Lalu, siapa yang menyebutkan kalau Banpol, bukannya polisi? Maukah dia Banpol maukah di polisi aktif? Harus diperiksa dan bila terbukti harus diberikan hukuman seberat-beratnya sebagai anggota polisi. Berarti keluarga mengenal juga teman-teman kantornya keluarga yang anggota polisi tersebut, baik di Polsek dan di Polres. Siapa kira-kira orang dekat kedua almarhum yang dekat dengan para anggota Polsek dan Polres di Subang? Menyangkut baju terkena noda darah, jadi pertanyaan juga.
Apakah baju ini dijadikan bahan sebagai barang bukti? Bila tidak dijadikan bahan alat bukti, apakah ini sudah sesuai dengan SOP dan Protap dan undang-undang yang berlaku? Terdengar informasi, baju berdarah ini ada yang membawakan baju penggantinya. Benarkah? Bila benar, berarti kembali ke SOP, Protap dan undang-undang yang berlaku di negara Republik Indonesia. Dibenarkankah ini? Diketahui, ahli forensik Mabes Polri Dr. Hastri mengatakan, telah ditemukan banyak DNA dan sudah ada pembandingnya. Bila belum ada pembandingnya, bisa meminta bantuan organisasi donor darah dan dicek pohon darahnya. Simple kok. Lalu, dilanjutkan dengan ahli psikologi kejiwaan, gerah tubuh Mimik. Berbicara mengenai syarat dua alat bukti, dengan telah diketahui bahwa ada pukulan di belakang kepala, dan salah satu saksi sempat mengambil stick golfnya, bisa diperkirakan luka yang ada itu apakah bisa akibat dari pukulan stick golfnya atau hal lain seperti yang telah diinformasikan. Dan, percikan dari baju yang berdarah, sudah mencukupi dua alat bukti. Tidak akan pernah sesuatu terkena darah kalau bukan darah itu keluar sendiri. Tetapi, terjadi akibat ada lubang yang terjadi di kulit, apakah itu dalam bentuk tergores atau akibat benturan keras yang bergerak di atas kulit dengan tiba-tiba, sehingga deras bahkan muncrat keluar dari tubuh akibat berlubangnya kulit dengan tiba-tiba dan mengena ke orang yang berada dekat dengan orang yang terluka. Sudahkah diperiksa dan didalami laporan ini? Bila belum dilakukan dan dilaporkan masuk dalam BAP, penyidik bisa dikenakan pasal, bahkan diganti dengan penyidik lainnya. Artinya, penyidik sendiri tidak steril dan tidak menegakkan apa yang telah ada di institusi Polri dan perintah pimpinan tertinggi yaitu Kapolri. Mengenai yayasan, patut diduga ada kesalahan prosedur dan administrasi pengelolaan yang bisa dimasukkan ke dalam ranah korupsi, kolusi dan nepotisme. Di mana sudah saatnya yayasan ini diperiksa bukan saja oleh Polri, tetapi seharusnya pula KPK dan BNN terlibat. Karena, biasanya bila seseorang berada di luar batas kontrol, dan kehilangan sisi kemanusiaannya, penyebabnya adalah penyalahgunaan narkotika dan minuman keras. Karena, walau bukan psikopat, manusia yang telah dipengaruhi bahan adiktif seperti narkoba dan alkohol mampu berbuat keji seperti psikopat. Apalagi, memang telah diyakini dia adalah psikopat. Di mana, telah dikatakan, bahwa pelakunya bukan seorang saja, dan bisa saja pelaku dan dalang adalah pria dan wanita. Apakah semua ini sudah diteliti dan dipelajari oleh penyidik dan dimasukkan dalam BAP? Ternyata, ini yang dimaksud dengan perkataan Kapolri. Semangat penyegaran dan perbaikan dengan menghilangkan kotoran bernoda. Terima kasih sudah menonton, berikan subscribe, like dan ditunggu pendapatnya. Selanjutnya dilanjut channel YouTube Media Online Lapor News Cyber Online, channel Solusi Abah Davi Pengamat. Adakah masukan dan saran dan informasi tambahan dari teman-teman agar kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang ini bisa secepatnya diungkap?